Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abimane Sidik dengan NIM 2019-008250. Kali ini saya bersama dengan foundernya Artis Seni, yaitu Mas Budi. Siapa Mas? Budi M. Kurniawan. Budi M. Kurniawan. Nah, di sini kita kayaknya mau bicara-bicara tentang bagaimana sih artis seni itu kok bisa sampai seperti ini tuh, seperti gimana caranya. Oke. Mungkin kita bincang sedikit ya Mas. Iya. Nah, kayaknya kita harus perkenalan dulu dari Mas ini siapa sih dan lulusan di mana, dulu hobinya seperti apa, gimana dan mau gak diceritain dulu mau gak? Oke. Halo, perkenalkan, nama saya Budi M. Kurniawan. Latar belakang saya itu sebenarnya ini akan sedikit lucu karena apa yang saya kerjakan hari ini itu mungkin sedikit berbeda dengan basicnya saya. Ya, jadi kalau ditanya lulusan, saya itu lulusan S1 psikologi. Nah, kemudian hobi saya itu banyak, traveling, fotografi, kemudian juga hiking, naik gunung, dan pernah juga terlibat dalam kesenian seperti teater, gitu. Dan banyak lagi. Wah, kira-kira gimana sih? Kita tuh pengen tahu sedikit sih mengenai latar belakang usahanya Mas Budi Artis Seni. Kira-kira bisa diceritain dikit nih? Nanti. Nah, kira-kira gimana sih latar belakangnya, berdirinya kapan? Atau semasa waktu Mas kuliah tuh sedang membangun bisnis artis seni ini? Kira-kira gimana Mas? Oke. Saya cerita sedikit ya. Jadi berangkat dari dunia atau kelompok kesenian. Pada saat itu katakanlah saya di kelompok atau di organisasi UKM kampus. UKM kampus itu UKM teater. Jadi saat itu saya gelisah karena teman-teman itu ketika latihan atau ketika pentas itu tidak ada yang mendokumentasikan. Nah, berawal dari situ saya tertarik karena juga saya hobi foto. Kemudian saya tertarik untuk bagaimana kalau teater ini didokumentasikan dengan apik gitu. Ini berangkatnya awalnya dari hobinya sampean ya Mas? Iya, betul sekali. Saya berangkatnya itu memang dari hobi. Karena kalau bicara tentang basic keilmuan sudah jelas berbeda ya. Nah, jadi berangkat dari hobi, kemudian saya tekuni, saya learning by doing lah. Jadi saya belum pernah yang namanya ikut pelatihan dan lain-lain, belum pernah. Jadi kemudian dari situ maka saya tertarik di wilayah kreatif, wilayah audiovisual. Nah, umpamanya membuat video-video pendek, kemudian foto-foto, ilustrasi dan lain-lain gitu. Nah, berangkat dari situ setelah saya lulus kuliah, saya merasa itu kalau saya seandainya setelah lulus kuliah kemudian saya bekerja di perusahaan itu kayaknya nggak saya banget lah gitu ya. Karena dulu kan saya di organisasi itu kan biasanya sukanya tidak mau terkungkung dalam ruangan, tidak mau terkungkung dalam sebuah aturan-aturan. Maka saya bagaimana kalau saya buat bisnis sendiri gitu kan, bisnis sendiri. Nah, setelah itu bersama ada teman-teman saya curhat, kemudian saya sharing bagaimana kalau saya punya ide seperti ini. Maka terbentuklah yang namanya waktu itu Artis Seni Production. Itu kita berawal dari pertama itu belum ada legalnya belum ada, jadi masih teman-teman aja yang saya ajak, ayo kita buat ini. Nah, buat pertunjukan, nanti aku bagian dokumentasinya gitu kan. Nah, berangkat dari situ itu tahun 2019 akhir. Tepatnya obrolan itu dimulai dari bulan, saya ingat dulu obrolan itu dimulai dari sekitar bulan Agustus, tapi terjeda karena ada beberapa hal saya yang waktu masuk kerja tapi nggak jadi. Nah, kemudian tahun 2019 itu tadi di bulan Desember terbentuklah Artis Seni Production. Jadi seperti itu ya, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Anda berjuang di hobi, maka Anda akan sukses ke depannya. Seperti Mas Budi ya. Awalnya Mas Budi kan berawal dari sebuah hobi yang sepertinya hobi ini bisa menghasilkan. Sepertinya kita
asik juga sih kayaknya kalau seperti itu. Kalau misalnya kerja di kantoran agak membosankan sedikit ya Mas. Iya, saya pernah kerja di hotel, ya kan. Saya pernah kerja di rumah makan gitu. Di hotel notabene memang banyak orang makan, tapi saya bosen aja gitu. Tidak tertantang kreativitas saya gitu. Jadi untuk buat kita sebagai anak muda ini kayaknya lebih tertantang mengikuti hobi kita. Tapi jangan lupa juga kerja kantoran itu bagus asalkan menurut passion Anda masing-masing. Oke? Saya tidak mau bilang kalau kerja kantoran jelek. Oke, jadi gitu ya. Disclaimer takut ya. Iya betul. Tidak ada yang salah. Itu pilihan. Anda memilih jalan untuk bekerja melalui hobi, boleh, tidak ada salah. Kemudian Anda memilih bekerja kantoran PNS, tidak ada yang salah. Itu kan kembali ke pribadi masing-masing, nyamannya itu. Enak. Saya mengikuti jejak kalian juga sih Mas kayaknya. Nah, jadi kapan-kapan bisa ya. Cengli gitu. Boleh. Kayak mungkin kita penawaran jasanya seperti apa aja sih yang ada di artis ini itu? Kita boleh tahu sedikit nih, boleh spill dikit. Oke, jadi untuk jasa yang kita tawarkan itu ada. Jadi kalau dilihat dari ruang lingkup perusahaan saya itu kan kreatif agensi. Jadi kita menawarkan jasa fotografi, videografi, desain, dan juga salah satunya juga kembangan dari itu adalah produksi produksi besar lah, tentang film pendek dan lain. Itu jasanya itu. Tapi pernah kami juga melakukan yang namanya event organizer. Sudah pernah. Berjalan di IO juga ini Mas? Tidak gini ya. Kalau ada tawaran boleh gitu. Maksudnya kita sanggup untuk mengerjakan itu. Cuman kalau yang biasanya kita kerjakan yaitu tadi fotografi, videografi, dan desain. Nah, mungkin untuk bagi Anda yang mau membutuhkan jasa seorang profesional bisa langsung kontak Mas Budi, nanti kontak personnya ada di sini nih. Budi M Kurniawan. Jangan malu-malu, pasti harganya terjangkau dan pasti hasilnya top. Iya. Kita masuk sedikit deh Mas, gimana sih caranya artis ini mengaturnya dari segi SDM-nya, orang itu seperti apa, sistemnya seperti apa, mungkin bisa jadi pembelajaran kita juga kan buat kedepannya seperti apa. Oke, jadi gini, saya cerita lagi bahwasanya di awal itu kan saya memang konsepnya adalah gini, saya itu mengundang teman-teman mahasiswa yang kreatif, katakanlah gitu, mengundang atau mengajak mereka daripada kalian tidak di kos yang ngapa-ngapain, sedangkan kalian punya potensi di wilayah fotografi, videografi, atau desain, saya ajak. Berarti mahasiswa mager ya Pak? Iya, mahasiswa yang mager-mageran itu saya ajak untuk kreatif gitu. Hidup Anda mager, Anda tidak hidup ya. Kalau Anda mager, nanti nomor yang di sini hubungi kita. Nanti kita akan berkaya bareng, bekerja bareng, cari uang bareng. Ya, gimana? Nah, jadi berangkat dari situ, maka di awal saya hanya bicara tentang SDM. Saya mengajak mereka by project. Jadi ketika ada proyek yang datang, kemudian saya hitung artinya, katakanlah salary atau fee untuk untuk timnya sekian. Saya tawarkan mau apa tidak, seperti itu. Ya seperti itu. Menarik juga sih Mas kayaknya. Kayaknya saya tertarik juga. Dan memang setelahnya ketika setelah berlanjut dari situ memang kami sudah punya tim inti. Jadi gini Mas, cara kerja kami adalah tim intinya itu ramping banget. Umpamanya katakanlah saya owner sekaligus direkturnya, kemudian nanti ada manajer produksi, kemudian ada manajer marketing, ya kan, kemudian ada di wilayah operasional 1, 2, 3, dan satunya adalah tim apa gitu. Kami berlima gitu. Nah, ketika kami membutuhkan atau pekerjaan kami membutuhkan banyak orang, baru saya panggil yang freelance kayak gitu. Oh, berarti Bapak by freelance gitu ya Mas? Iya. Kecuali nanti kan ada pekerjaannya setiap hari, daily work gitu ya. Jadi daily job. Jadi umpamanya kita desainkan, umpamanya ada
ada kedai kopi apa gitu ya, butuh desain terus setiap hari. Nah itu yang mengerjakan adalah tim yang inti tadi. Nah, jadi memang sudah saya pos-poskan gitu. Tapi kalau pernah ada pekerjaan yang katakanlah yang di wilayah fotografi atau videografi, umpamanya ada event acara kebudayaan gitu, membutuhkan tim sekitar 15 orang, maka saya akan cari untuk teman-teman. Dan biasanya teman-teman mahasiswa yang mau nggak. Menambah lowongan pekerjaan. Iya, seperti itu ya teman-teman. Harusnya seperti itu, menambah lowongan pekerjaan bagi teman-teman mahasiswa yang butuh. Karena banyak yang butuh deh Mas. Nah kita kembali lagi. Kira-kira artis ini ada sosial media nggak Mas? Siapa tahu di sini ada, nanti kita ada artis ini sosial. Kita punya web. Jadi gini, perusahaan saya itu nama produknya Artis Seni Production. Kalau nama legalitasnya itu Artis Seni Mediatek. Artis Seni Mediatek berarti ya? Mediatek. Nah, sosial medianya itu baik itu IG, kemudian Facebook, kemudian YouTube, itu artisseni_id. Kemudian websitenya artisseni.co.id. Nanti bisa lihat di sana. Siap. Nah, kita mau tahu sedikit nih mengenai marketingnya artis ini itu seperti apa sih dalam mengelola sosial medianya, konten-kontennya yang terkait dalam sosial media seperti apa. Ini kan sekiranya kita membuat pembelajaran kita juga ya buat kedepannya, bagaimana sih caranya mengelola sosial media yang baik dan bagus ini. Nah, seperti itu. Karena kan walaupun sosial media nggak melulu tentang follower ya kan. Iya. Mending kan dari segi isi kontennya itu berkualitas dan sepertinya orang tertarik. Nah itu kira-kira gimana sih dari artis ini? Jadi gini Mas, mau itu metode apapun kalau itu tidak dilakukan tidak ada yang bagus. Nah, benar. Strategi apapun tidak ada yang tepat kalau itu tidak dicoba dan diulang-ulang gitu kan. Saya pernah banyak belajar juga namanya SEO dan lain-lain. Ya intinya itu bagaimana kita konsisten untuk upload, konsisten untuk sharing produknya kita gitu. Kalau bicara marketing itu kan ada marketing konvensional sama marketing digital ya kan. Nah kalau konvensional itu biasanya gini, karena saya punya jaringan di wilayah teman-teman kebudayaan atau kesenian. Jadi ketika saya keluar pasti mereka langsung nge-framing, oh itu artis ini punya jasa fotografi atau videografi. Sekaligus saya jaga-jaga ada pekerjaan apa gitu. Bro, gimana bro? Gitu. Ada nggak ini kira-kira yang hubungannya cuan? Gitu. Jadi saya bagian dari marketing konvensional. Jadi beberapa jaringan-jaringan yang saya kemarin pernah bekerja, pernah ikut, saya tembusin. Kemudian juga tim-tim saya seperti itu. Nah, kalau yang di wilayah marketing digitalnya ya sampai sekarang kita masih berusaha dalam arti gini Mas. Mau apapun yang tadi sampaikan di awal, saya coba untuk cari-cari juga caranya bagaimana dan lain-lain. Yang intinya adalah konsisten. Itu ya kita masih mencoba yang namanya selalu publish gitu, selalu publish kegiatannya kita, selalu publish kemudian produk-produknya kita apa, jasanya kita apa, harga-harga mulai start from berapa kayak gitu. Jadi kemudian di pentingnya juga website ya, karena zaman saat ini tuh website itu ibarat kata kantor digital. Ya benar Mas. Website kantor digital ya. Kantor digital. Mungkin fisiknya ada, tapi fisiknya ada juga pokoknya di mana gitu. Tapi orang kan dengan mudahnya itu melihat kantornya kita itu kan bisa di website. Kayak gitu. Nah itu dia. Ya. Mengenai marketing itu sebenarnya udah kita dapat banyak pelajarannya. Mungkin untuk sekarang kita mau tanya-tanya sedikit ya mengenai hal yang sedikit sensitif, yaitu mengenai pengaturan keuangan di artis seni. Yang salah satu yang sensitif kan dari per project itu mendapatkan fee berapa seperti itu. Nah itu seperti kalau dari Mas Budi sebagai owner tidak mau menjawab itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau menjawab ya monggo. Ya mungkin jadi gini, kalau terkait dengan keuangan mungkin saya bisa share by kasus aja ya. Maksudnya tidak semuanya, tapi saya akan share itu. Jadi gini, kalau di manajemen keuangan ya, jadi biasanya itu kami karena memang gini Mas, kita kan masih awal ya. Ya katakanlah biasa orang menyebutkan itu startup. Jadi perusahaan yang masih mau baru bergerak ya gitu, belum stable banget kita Mas gitu.
Kemudian jadi saya biasanya bagi 3. Yang pertama itu adalah amannya di wilayah tim, kemudian aman di wilayah untuk apa ya maksudnya, untuk alat, alat yang harapannya bisa nambah alat gitu. Nah kemudian aman di wilayah saving dana untuk kas, gitu. Nah jadi biasanya itu umpamanya satu proyek gini, ada live streaming. Live streaming itu di kita itu sebut kata itu ada yang harga sekitar 2,5 juta gitu ya. 2,5 juta itu kita membutuhkan berapa orang untuk operasionalnya. Katakanlah timnya kita itu butuh pemain kamera 2, kemudian 1 mixer 3 orang, kemudian 4, katakanlah 4 orang. 4 orang itu kira-kira kita kasih fee berapa pemain gitu ya. Katakanlah fee-nya bisa saja 150 atau 200 gitu ya. Nah, dan ini tergantung proyeknya ya Mas, ini sebut kata harga segitu dan kasusnya seperti itu. Nah, kemudian dari harga segitu dari kita udah hitung, yang penting itu yang aman itu orangnya dulu deh. Orangnya dulu. Yang kedua adalah yang aman adalah alatnya. Nah, alatnya itu juga kita hitung karena gini Mas, alatnya kita kan memang kita punya alat, cuman kan kadang dalam proyek tertentu kita butuh yang namanya sewa, karena kita kekurangan alat, kurang mencukupi gitu kurang ya, mencukupi ya. Makanya harga itu akan kita pecah lagi di RAB, kita butuh alat berapa, alat penyewaan apa aja nih. Jadi kalau umpamanya sewa kan artinya biaya tadi lebih terkuras ke penyewaan gitu Mas. Kalau umpamanya alatnya kita kan memang kita ada namanya dana penyusutan alat, tapi kan nggak begitu besar. Umpamanya kamera kayak A7 gitu ya, kamera A7 kalau kita sewa itu kan 200 sampai 250 per hari gitu kan. Kalau kita penyusutan alat paling kami kasih cuma 70.000. Jadi harga itu bisa lebih murah. Nah jadi beberapa pekerjaan kita itu nanti kita pertimbangkan, ini kita butuh alat sewa atau alat kita sudah cukup. Nah itu di wilayah alat. Kemudian di saving dana untuk perusahaan kas, karena bagaimanapun perusahaan itu juga punya tabungan gitu ya Mas. Kita kan nggak tahu nanti bagaimanya ke depan. Kedepannya seperti apa? Buat penambahan alat ya Mas. Iya, belum lagi kita kan belum punya ruangan yang tetap tuh Mas. Jadi kita masih pindah-pindah gitu kan ya. Kalau sebenarnya perusahaan punya kas kan dia bisa kita bisa sewa tempat lagi yang lebih memadai, kemudian ya itu bisa punya properti dan lain-lain. Wah, menarik sih Mas kayaknya. Untuk yang terakhir nih Mas, sebelum kita menutup sebuah sesi pertanyaan interview kita nih, coba interview wawancara ya Mas. Wawancara. Enggak, podcast. Podcast ya. Mas coba Mas kasih sebuah kata-kata inspirasi buat anak muda di luar sana, buat kedepannya seperti apa yang ingin membangun sebuah usaha. Ya sebenarnya gini ya Mas ya, untuk kata-kata motivasi itu sebenarnya banyak sekali. Teman-teman bisa buka TikTok, teman-teman bisa buka Instagram, teman-teman bisa buka YouTube. Di sana itu berjuta-juta, bertriliun-triliun kata-kata yang kadang kita muas sendiri untuk mendengarnya. Iya apa toh? Kok orang tuh banyak masalah semua ya, maksudnya butuh motivasi banget gitu ya. Tapi pada intinya gini teman-teman. Jadi kalau saya itu yang namanya pasang surut itu biasa. Dalam artian baik itu mood atau perasaan atau keinginan itu kadang semangat, kadang enggak, itu biasa. Kemudian yang kedua adalah yang namanya kita membuka bisnis beda dengan halnya kita bekerja dengan orang lain gitu ya. Kita harus pastikan itu. Artinya gini, ketika kamu memilih untuk membuka bisnis sendiri, kamu harus siap dengan hal itu. Karena kenapa aku bilang harus siap? Karena buka bisnis itu tidak semudah yang dibayangkan. Seperti langsung jadi gitu. Tidak, kita harus nih. Kalau umpamanya teman-teman beda, karena di proses perjalanan ini, enak ya temannya kerja di sana. Umpamanya di perusahaan ini gajinya stable, umpamanya 1 bulannya 2 juta atau 3 juta gitu. Bisnis nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa langsung kamu patok 3 juta kamu mendapat, enggak. Kamu bisa matok 5 juta, 6 juta. Jadi gini, intinya adalah kalau kita membuka bisnis, kamu harus pastikan kamu siap akan segala konsekuensinya. Jadi teman-teman yang ingin membuka bisnis, ya udah pastikan kamu berangkat bisnis itu dari basicmu apa. Pokoknya dari hobi, ya udah tekunin hobimu.
kemudian kamu punya latar belakang pendidikan apa, itu bagian dari support sistemmu. Gitu. Katakanlah saya psikologi, saya menjadi psikologi itu menjadi support system dalam manajerial SDM-nya. Gitu. Jadi teman-teman, saya harap apapun pilihannya teman-teman untuk membangun usaha atau bekerja, lakukan dulu, baru maknai hasilnya. Ya, itu sangat bermakna ya dari Mas Budi M. Kurniawan. Nah, mungkin sekian saja untuk dari sesi wawancara kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.